Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Pak Wawan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pak Wawan harapkan kalian semua sehat-sehat selalu. Nah, hari ini kita akan lanjutkan pelajaran matematika, melanjutkan dari pelajaran kemarin, yaitu mengubah bentuk pecahan. Itu kemarin yang pertama, sekarang mengubah bentuk pecahan yang seri kedua atau kelanjutan dari kemarin. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Mengubah persen menjadi pecahan biasa. Ya, sebelum kita belajar mengubah persen menjadi pecahan biasa, Puan akan mengingatkan kalian tentang pecahan persen itu sendiri, yaitu mengenal pecahan persen. Contohnya adalah sebagai berikut. 75% itu kalau kita tulis dalam bentuk persen adalah seperti ini ya. 75, kemudian ada lambang persen yang terdiri dari 0 garis miring 0. Ya, jadi kalau kalian menjumpai lambang seperti itu, maka kalian akan membacanya persen. Ya, seperti contoh yang pertama ini adalah 75%. Ya, untuk lebih berjelas lagi, kita lihat contoh yang kedua. 32% kita akan tulis menjadi seperti yang ada di layar kalian, 32%. Ya. Sampai di sini Puan harapkan kalian ingat kembali tentang pecahan persen. Nah, kita akan mengubah persen menjadi pecahan biasa. Yang harus Puan ingatkan, persen ya artinya adalah per 100. Ya, persen artinya adalah per 100. Contoh pertama akan Puan berikan bagaimana cara mengubah persen menjadi pecahan biasa. Berikut adalah contohnya. 80%. Ya, itu berapa per berapa? Ya, seperti yang Pak Wan jelaskan tadi bahwa persen artinya per 100, maka 80% jika diubah menjadi pecahan biasa akan berubah menjadi 80 per 100. Mudah bukan? Ya. Belajar matematika menjadi mudah kalau kalian memperhatikan dan banyak mengerjakan latihan. Oke, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah 21%. Kalau diubah menjadi pecahan biasa, maka 21% akan menjadi 21 per 100. Mudah bukan? Ya. Kalau kalian ingin lebih mengerti lagi, Puan akan berikan kalian contoh ketiga. Ya, supaya lebih paham lagi. Contoh yang ketiga adalah 7%. Maka bentuk pecahan biasanya adalah 7 per 100. Nah, mudah bukan? Belajar matematika jadi mudah kalau kalian memperhatikan dan banyak berlatih. Sekarang kita lihat latihan. Nah, Puan akan memberi kalian latihan. Di sini ada latihan 3, lanjutan dari kemarin, latihan 2 ya. Nah, perintahnya adalah ubahlah persen menjadi pecahan biasa. Ada 10 soal
dari 25%, 30%, dan seterusnya. Ya, kalian nanti kerjakan latihan ini di buku catatan kalian dengan terlebih dahulu menuliskan soalnya. Ya, misalnya nomor 1, 25% sama dengan kalian ubah ke bentuk pecahan biasa. Mengerti? Ya, kalau kalian mengerti, maka Pak Wan akan melanjutkan ke pelajaran kebalikannya, mengubah pecahan biasa menjadi persen. Kalau tadi mengubah persen menjadi pecahan biasa, sekarang kebalikannya, yaitu mengubah pecahan biasa menjadi persen. Nah, ada dua hal yang akan kita pelajari tentang pecahan biasa yang kita ubah menjadi persen. Yang A adalah pecahan biasa yang penyebutnya 100. Ya, pecahan biasa yang penyebutnya 100. Puan kasih contoh nih, pecahan biasa yang penyebutnya 100. Ingat kan? Penyebut adalah bilangan yang ada di bawah tanda per. Ya, jadi seperti contoh berikut ini adalah 25/100. Jika diubah menjadi pecahan persen, berapa persenkah itu? Ya, caranya adalah sebagai berikut. Kita tuliskan 25/100. Ya, Pak lingkari angka yang 100 itu adalah penyebut. Ya, penyebutnya 100. Kalau penyebutnya 100, maka kita akan mudah mengubahnya menjadi pecahan persen. Karena kalian ingat bahwa persen artinya per 100. Jadi kita tinggal pindahkan pembilangnya 25, kita tuliskan ya, dan kita tuliskan persen. Jadi 25/100 itu pecahan persennya atau bentuk persennya adalah 25/100. Mengerti? Kalau kalian sudah mengerti, hebat buat kalian. Yang belum mengerti, jangan khawatir, karena Pak Wan akan memberi contoh yang kedua. Berikut adalah contoh yang kedua. Pecahan biasa yang penyebutnya 100. Contoh kedua adalah 37/100. Berapa persenkah itu? Ya, 37/100. Berapa persenkah itu? Caranya seperti ini, seperti yang tadi udah Pak Wan ajarkan di contoh pertama. Contoh yang kedua juga hampir sama, hanya bilangannya yang berbeda. 37/100. Ya, Pak Wan lingkari lagi. Penyebutnya ada 100. Berapakah hasilnya dalam bentuk persen? Ya, 37 kita tuliskan, pembilangnya kita tuliskan, dan kita tambahi dengan lambang persen di belakang 37. Sehingga 37/100 itu sama dengan 37%. Mudah bukan? Belajar matematika menjadi mudah kalau kalian sungguh-sungguh memperhatikan dan mau banyak berlatih. Oke? Ya, kalau pecahan biasa yang penyebutnya 100 kalian sudah bisa, Pak Wan akan yaitu mengubah pecahan biasa menjadi persen. Yang B adalah yang penyebutnya merupakan faktor dari 100, atau pecahan biasa yang penyebutnya merupakan faktor dari 100. Pak Wan akan bahas sekilas saja tentang faktor, ya,
atau faktor dari 100. Karena fokus kita adalah faktor dari 100. Nah, faktor dari 100 adalah semua bilangan yang jika dikalikan hasilnya 100. Nah, bilangan berapa sajakah yang merupakan faktor dari 100? Ya, kita lihat. Yang pertama adalah 1 kali 100. Hasilnya 100. 2 kali 50 hasilnya juga 100. 4 kali 25 hasilnya juga 100. 5 kali 20 juga menghasilkan 100. Dan 10 kali 10 juga hasilnya 100. Nah, bilangan-bilangan yang jika dikalikan menghasilkan 100 itu disebut faktor dari 100. Bilangan berapa sajakah itu? Kita lihat. Yang bawah lingkari warna hijau. Ya. 1, 2, 4, 5, 10, kemudian 100, 50, 25, dan 20. Yang pohon lingkari warna hijau itu merupakan faktor dari 100. Ya, jadi ini sekilas saja tentang faktor karena kita belum masuk ke pelajaran faktor ya, tapi hanya untuk mengenalkan aja. Kita akan lanjutkan bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi persen jika penyebutnya merupakan faktor dari 100. Puan kasih contoh yang pertama. Contoh yang pertama adalah 6/20. Jika diubah menjadi persen, berapa persenkah 6/20? Caranya adalah sebagai berikut. Ya, kita tulis dulu 6/20. Lalu kita lihat penyebutnya adalah 20. Nah, 20 ini harus kita ubah menjadi 100. Caranya adalah dengan mengalikan dengan bilangan lain. Ya, jadi 20 akan kita kalikan dengan bilangan tertentu yang menghasilkan 100. Ada yang tahu 20 kali berapa akan menghasilkan 100? Ya, kita lihat 20 dikalikan 5 itu hasilnya adalah 100. Sudah selesaikah? Belum. Kita akan lanjutkan. Jika penyebutnya dikalikan 5, maka pembilangnya juga harus dikalikan dengan 5. Ya, sampai di sini kalian mengerti? Jika penyebutnya dikalikan 5, maka pembilangnya juga harus dikalikan dengan bilangan yang sama, yaitu 5. Sekarang kita akan lihat hasilnya. Nah, yang akan kita kalikan dulu adalah yang pembilangnya, yaitu 6 kali 5. Berapakah 6 kali 5? Ada yang tahu? Ada yang bisa menjawab? Iya. 6 kali 5 adalah 30. Lalu kita tulis tanda per di bawah angka 30. Dan kita tadi sudah tahu bahwa 20 kali 5 adalah 100. Ya, kita tuliskan juga di bawah tanda per. Maka sekarang pecahan 6/20 sudah berubah menjadi 30/100. Nah, kalau sudah menjadi penyebutnya menjadi 100 atau per 100, maka kita akan dengan mudah bisa mengubahnya menjadi persen. Jadi 30/100 itu sama dengan 30%. Ya, betul sekali. Jadi 30/100 itu sama dengan 30%. Jadi 6/20 itu sama dengan 30%. Ya, ada yang belum mengerti? Tidak apa-apa kalau ada yang belum mengerti. Tapi kalau yang sudah mengerti, kalian juga bisa belajar lebih lanjut supaya semakin mengerti.
Yang belum mengerti, Pak An akan berikan contoh yang ya, kita lihat contoh yang kedua, pecahan biasa yang penyebutnya merupakan faktor dari 100. Kita lihat pecahannya adalah ya 3/4. 3/4 jika diubah menjadi persen itu menjadi berapa persen? Ya, Pak An akan bahas caranya. Oke, kita lihat caranya adalah kita menuliskan kembali 3/4 dan penyebutnya adalah angka 4. Dan penyebutnya ini merupakan faktor dari 100. Nah, kita harus apa tadi? Mengalihkan 4 ini dengan bilangan tertentu supaya menjadi 100. Kita kalikan berapakah supaya 4 ini menjadi 100? Ya, kita lihat 4 jika dikalikan dengan 25 maka akan menghasilkan 100 atau 4 kali 25 sama dengan 100. Ya, dan ingat juga kalau penyebut dikalikan dengan 25 maka pembilangnya juga harus dikalikan dengan 25. Nah, untuk mengetahui hasilnya kita lanjutkan. Kita akan mengalihkan 3 dengan 25. Ada yang tahu berapa 3 kali 25? Ya, tentu saja 3 kali 25 adalah 75. Kita tuliskan tanda per. Dan 4 kali 25 berapa? Ya, tentunya 100 karena kita akan mengubah menjadi penyebutnya menjadi 100. Jadi 4 kali 25 adalah berapa? 100. Nah, kalau sudah penyebutnya menjadi 100, maka kita akan mudah mengubah 75/100 menjadi bentuk persen, yaitu 75%. Ya, 75/100 itu sama dengan 75%. Dengan demikian, kita tahu bahwa 3/4 bentuk persennya adalah 75/100. Mudah bukan? Ya, belajar matematika menjadi mudah jika kita selalu memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan mau banyak berlatih. Sekarang giliran kalian yang akan berlatih mengubah pecahan biasa menjadi persen. Pak Wawan akan berikan latihan 4. Perintahnya adalah ubahlah pecahan biasa menjadi persen. Berikut soalnya, ada 10 nomor yang akan Pak Wawan berikan kepada kalian. Ya, sudah ada di layar. Nah, nomor 1 sampai 5 itu adalah soal yang penyebutnya 100. Maka kalian akan dengan mudah untuk mengerjakan latihan ini ya. Langsung tulis. Nah, tetapi untuk yang nomor 6 sampai 10 itu penyebutnya merupakan faktor dari 100. Jadi kalian harus mengubah dulu penyebutnya menjadi 100 untuk kalian mengubahnya menjadi persen. Nah, untuk yang nomor 6 sampai 10 kalian kerjakan dengan menuliskan caranya. Ya, kalau kalian menuliskan caranya berulang-ulang maka lama-kelamaan kalian akan mahir dalam mengubah pecahan biasa menjadi persen. Ya, demikian pelajaran kita hari ini. Pohon ucap
Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa ke pelajaran matematika berikutnya. Belajar matematika jadi mudah kalau kalian sungguh-sungguh memperhatikan dan banyak berlatih. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.